Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Kali ini kita akan membahas Suzuki Thunder. Banyak orang yang bilang bahwa motor yang satu ini merupakan motor yang gagal produk. Namun, menurut saya populasi dari Thunder ini di berbagai pelosok Indonesia itu masih lumayan banyak. Generasi pertama dari Suzuki Thunder ini bukanlah Suzuki Thunder 125 yang banyak kita kenal saat ini. Sebenarnya Suzuki Thunder ini sudah cukup lama mengaspal di Indonesia. Di tahun 1999, Suzuki mulai memasarkan Suzuki Thunder 250. Motor ini merupakan motor 250 cc pertama di Indonesia. Suzuki menurunkan Thunder 250 ini sengaja untuk menyaingi popularitas dari Tiger 2000 atau Tiger lama, yang dimana pada waktu itu juga motor sport cruiser 4 tak yang menguasai pasarnya adalah varian dari Honda, seperti Honda Tiger, Honda GL Max, Honda GL Pro, Honda GL 100 itu menguasai pasar yang ada di Indonesia. Karena pabrikan Honda sejak dulu konsisten dengan mesin-mesin 4 taknya, dan pabrikan-pabrikan lain seperti Yamaha dan Suzuki kala itu masih bergelut di bidang motor 2 tak, sehingga motor-motor sport 4 tak Honda kala itu tidak ada pesaingnya sama sekali. Dan akhirnya Suzuki datang untuk meluncurkan motor sport cruiser 4 tak yang mempunyai mesin 250 cc, dan mesin ini tentu saja lebih unggul dari Honda Tiger yang hanya 200 cc. Suzuki Thunder 250 cc ini waktu itu masih didatangkan secara CBU langsung dari Suzuki Jepang. Motor ini memiliki spesifikasi mesin SOHC 4 tak 250 cc 4 klep dan dibekali dengan teknologi TSCC atau Twin Swirl Combustion Chamber. Nah, teknologi TSCC ini merupakan teknologi yang tidak bisa ditiru oleh pabrikan lain karena Suzuki telah mematenkan teknologi ini. Teknologi TSCC ini tidak hanya diaplikasikan pada mesin Suzuki Thunder 250 saja, namun ada juga pada mesin GSX dan GSX-R yang merupakan motor sport Suzuki. Nah, apa sih teknologi TSCC yang ada pada mesin Suzuki GSX 250 atau Thunder 250 ini? Teknologi TSCC ini merupakan desain ruang bakar khusus yang tepatnya ada di head cylinder, yang dimana bentuknya itu seperti cekungan yang ada di setiap klep, sehingga campuran udara dan BBM dapat terpisah. Dan letak dari busi Thunder 250 ini juga berada di tengah head cylinder. Letak busi yang ada di tengah dan agak masuk ini merupakan paket dalam paten ini. Penempatan busi di tengah head ini bertujuan agar percikan bunga apinya dapat menjangkau kedua swirl atau campuran udara dan bensin tersebut. Hal inilah yang menghasilkan suatu pembakaran yang terjadi lebih sempurna, cepat, dan efisien pada mesin Thunder 250 ini. Nah, pembakaran yang cepat dan efisien inilah yang membuat power bertambah, pembakaran sempurna, penekanan gas emisi buang, dan meningkatkan respon throttle di semua RPM atau di seluruh putaran mesin. Teknologi TSCC ini juga disupport oleh dua lubang knalpot yang membuat kecepatan aliran gas buang lebih cepat dibandingkan satu lubang knalpot besar, dan saat klep overlap maka akan meningkat efek TSCC yang warnanya akan dapat sedikit membantu peningkatan performa karena kurva power band bisa lebih halus, mulus, dan power RPM-nya bisa lebar. Dengan teknologi maju yang disematkan pada mesin Thunder 250 ini, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 20 horsepower dan torsi sebesar 21 Nm. Meskipun Thunder 250 ini merupakan motor 250 cc pertama di Indonesia dengan teknologi yang cukup maju, namun desain dari Suzuki Thunder ini mengingatkan kita tentang motor-motor yang ada di zaman 80-an dan 90-an awal. Seperti headlamp yang bulat, tangki yang bentuknya klasik, lalu velgnya yang menggunakan jari-jari, bahkan swing arm dari Suzuki Thunder 250 ini bentuknya bulat, sehingga bisa dibilang kalau Thunder 250 ini merupakan motor yang mesinnya maju namun minim fitur serta memakai desain atau baju yang jadul.
Harga yang dibanderol untuk menebus satu unit dari Thunder 250 ini kala itu dibanderol dengan harga 20 juta. Dan harga 20 juta ini merupakan harga yang sangat mahal atau yang paling mahal dibandingkan pesaing-pesaingnya seperti Honda Tiger atau Yamaha Scorpio yang harganya tidak sampai 20 juta. Dan pada waktu itu juga masyarakat Indonesia tentunya juga sedang dalam masa-masa yang susah, karena masa-masa itu merupakan masa pasca krisis moneter. Dari sini tentunya masyarakat berpikir, kenapa beli motor seharga 20 juta namun desainnya masih menggunakan desain yang jadul, sementara masih ada opsi lain yaitu Honda Tiger dan Yamaha Scorpio. Honda Tiger yang sudah dipercaya sejak tahun 1993 dan menjadi cruiser Honda yang legendaris dengan harga terjangkau, dan juga Yamaha Scorpio yang menggunakan monoshock dengan mesin 225 cc 4 tak juga yang harganya terjangkau. Dan hal-hal tersebutlah yang mempengaruhi pasar dari Thunder 250 ini semakin terpuruk tiap tahunnya. Meskipun Thunder 250 ini di tahun 2003 pernah ditatakan dari Jepang dan dirakit di Indonesia atau disebut juga dengan CKD, hal ini tetap tidak membantu efisiensi penjualan dari Thunder 250 ini, sehingga motor ini didiscontinue di tahun 2005. Dan menurut data AIC atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, penjualan Thunder 250 ini hanya laku 750 sampai 800 unit se-Indonesia dalam setahun. Berbeda dengan pesaingnya Honda Tiger yang bisa 1000 unit per bulan. Tak heran, populasi dari Thunder 250 ini sangat langka dan sangat jarang sekali ditemui di jalanan. Setelah Thunder 250 ini didiscontinue, Suzuki mengeluarkan penerus dari Suzuki Thunder 250 ini, yaitu Thunder 125. Hal ini dilakukan Suzuki berkaca dari penjualan Thunder 250 yang kurang laku karena harganya yang overpriced ya. Maka dari itu, Suzuki lebih memilih menyediakan motor sport low entry 125 cc dengan harga yang terjangkau. Peluncuran Thunder 125 ini dinilai tepat waktu, karena pada waktu itu motor sport 125 cc dengan harga yang terjangkau pasarnya sedang kosong, karena pada waktu itu GL Max 125 cc dari Honda didiscontinue di tahun 2005. Dan Thunder 125 inilah satu-satunya motor sport 125 cc dengan harga terjangkau pada waktu itu. Nah, kalau Thunder 125 ini disandingkan dengan Mega Pro, ya tentu saja lebih unggul Mega Pro ya, karena mesinnya jelas 160 cc. Kalau dari pabrikan Yamaha, kita tidak bisa membandingkannya dengan Scorpio. Tentu ini tidak mungkin karena memiliki mesin 225 cc yang jelas-jelas tenaganya lebih besar. Karena Thunder 125 ini tidak memiliki pesaing yang satu spek dengannya, kehadiran Thunder 125 ini cukup disambut baik oleh konsumen Indonesia pada waktu itu. Nah, konsumen dari Thunder 125 ini kebanyakan merupakan rider yang tidak mau menaiki motor matic atau bebek, namun ingin menaiki motor sport dengan harga yang terjangkau. Ya, jawabannya adalah naik Suzuki Thunder ini. Generasi pertama ini dibuat di negeri Cina oleh Suzuki Hajime, tapi tetap di bawah pengawasan langsung dari pihak Suzuki Jepang. Nah, Thunder 125 generasi pertama ini diproduksi dari tahun 2004 sampai tahun 2005, dan generasi pertama ini tidak memiliki kickstarter alias hanya electric starter saja. Untuk spesifikasi mesin dari Thunder 125 ini adalah SOHC 2 klep 125 cc dengan berpendingin udara, dan pengkabutan bahan bakar menggunakan karburator vakum Mikuni berukuran 26 mm. Dengan spesifikasi mesin tersebut, motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 11,5 horsepower dan torsi maksimal sebesar 9,4 Nm. Nah, dari segi desain, Thunder 125 generasi pertama ini masih sekilas mirip sekali dengan Thunder 250 dengan menggunakan lampu bulat, lalu tangki yang bentuknya klasik, stop lamp belakang dan bodi belakangnya juga hampir mirip dengan Thunder 250. Namun bedanya Thunder 125 ini sudah dilengkapi dengan indikator petunjuk bensin dan juga indikator gigi.
Selain itu, velg yang digunakan di Thunder 125 ini juga sudah menggunakan velg casting atau velg racing ya, velg palang, tidak menggunakan velg jari-jari seperti generasi Thunder 250. Knalpot dari Thunder 125 ini juga desainnya sudah berbeda ya dibandingkan generasi Thunder 250 yang bentuknya hanya lurus dan polos gitu saja. Nah, di Thunder 125 ini ada tambahan berupa tameng atau cover dari knalpot dan desainnya juga sudah lebih modern lagi. Meskipun begitu, desain dari Thunder 125 ini cukup diterima oleh masyarakat Indonesia kala itu, dan terbukti banyak klub-klub terbentuk dari klub-klub penggemar Suzuki Thunder ini. Berdasarkan data dari IC, penjualan Thunder 125 ini mengalahkan penjualan Honda Mega Pro 160cc kala itu di kurun waktu 2006 sampai tahun 2008. Karena generasi pertama Thunder 125 di tahun 2004 sampai tahun 2005 itu tidak dilengkapi dengan kickstarter, dan kalau mogok itu susah, harus mendorong. Maka dari itu, generasi kedua dari Suzuki Thunder ini, yaitu di tahun 2006, sudah mengalami revisi, yaitu penambahan kickstarter dari Suzuki Thunder ini. Selain penambahan kickstarter, perubahan juga terjadi pada stripping dan juga pengapian yang sebelumnya memakai TCI seperti Moge itu ya, pengapian yang seperti Moge mereknya Denso Japan. Lalu untuk versi V2 atau generasi kedua dari Thunder ini memakai CDI DC C dengan merek Denso Cina. Tidak sampai 1 tahun generasi Thunder kedua ini direvisi lagi, karena regulasi pemerintah saat itu mewajibkan bahwa semua kendaraan bermotor harus memenuhi standar emisi Euro 2. Maka Thunder V2 ini direvisi lagi, dilengkapi dengan perangkat PAIR atau Pulse Secondary Air Injection System, atau perangkat untuk menekan emisi gas buang dari mesin agar sesuai regulasi Euro 2. Dan untuk perangkat cok pada karburator yang sebelumnya ada di karbu, kini dipindah di setir sebelah saklar kiri. Nah, pada tahun 2008 sampai tahun 2010, Suzuki melakukan revisi lagi pada warna dan penambahan engine cover. Untuk Thunder generasi keempat atau Thunder V4 ini, kabarnya produksi mesinnya sudah diproduksi di Indonesia. Masih ada beberapa part yang masih didatangkan langsung dari Cina, seperti kelistrikan dan part yang terbuat dari plastik. Nah, kabarnya Thunder generasi keempat atau Thunder V4 ini merupakan Suzuki Thunder yang diekspor ke Filipina. Jadi, Suzuki Thunder yang beredar di Filipina kala itu merupakan Suzuki Thunder yang diproduksi di Indonesia. Di generasi Thunder keempat atau Thunder V4 ini mulai muncul banyak sekali sport 150cc, sehingga pasar dari Thunder 125 ini perlahan mulai berkurang. Pada tahun 2011, Thunder sudah memasuki generasi kelimanya atau Thunder V5. Nah, Suzuki Indonesia mulai melakukan perubahan yang lumayan banyak pada Thunder 125 ini, yaitu merevisi mesin yang sebelumnya banyak sekali keluhan pada mesin Thunder 125 ini yang dirasa vibrasi atau getarannya tinggi. Maka dari itu, Thunder generasi kelima ini mesinnya dilengkapi dengan engine blanching, layaknya mesin Satria Fu FXR RGR Shogun FL125. Nah, selain revisi mesin, Suzuki juga merevisi desain velg dari Suzuki Thunder ini, dan juga penambahan speedometer yang semi digital, tutup tangki yang sudah rata layaknya motor-motor sport. Karena penambahan fitur-fitur ini juga, maka power dari Thunder ini juga turun, yang semula 11,5 horsepower kini menjadi 11,30 horsepower. Nah, sementara untuk torsinya sama saja dengan generasi sebelumnya. Nah, kabarnya Thunder generasi kelima atau Thunder V5 ini nyaman sekali saat dikendarai dan tidak gampang cepek karena getarannya minim sekali. Kelemahan Thunder dari generasi kelima ini adalah powernya yang kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, untuk top speednya yang generasi sebelumnya itu mampu digeber hingga 110 km per jam, sementara untuk yang generasi terbaru itu hanya mampu digeber sampai 105 km per jam. Namun, meskipun sudah memiliki banyak perubahan yang terjadi dari seluruh bodi dan juga mesinnya, Thunder 125 V5 ini belum juga membaik pasarannya,
Ya karena pada masa-masa di tahun 2012 itu ya tepatnya, itu Yamaha juga merilis Vision terbarunya atau Vision New, dan juga Honda mengeluarkan motor 150 cc nya yaitu Honda CB 150. Sehingga kalau kita bisa lihat Thunder 125 ini kalah desain dengan motor-motor 150 cc keluaran pabrikan lain. Ya itu hanya pendapat saya aja sih. Kalau dibuat ugal-ugalan layaknya anak muda itu tidak bisa ya. Thunder ini merupakan motor yang cukup nyaman, menawarkan kenyamanan, sehingga banyak orang tua atau om-om atau rider-rider yang sudah tidak ingin ngebut lagi memilih Thunder ini sebagai tunggangannya, karena memang ya suspensi dari Thunder ini cukup nyaman saat dikendarai, dan buat touring itu juga enak sekali. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, monggo silahkan di kolom komentar saja. Jika kalian suka boleh di like, kalau nggak suka di dislike. Terima kasih, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.